Ini adalah tentang perjalanan saya ke Gunung Rinjani. Pergi dengan budget seadanya dan mengandalkan jempol di saat perjalanan, berharap dapat tumpangan dari supir-supir truk. Nah, beruntungnya saya langsung mendapatkan tumpangan dari tanah kelahiran saya, yaitu Padang, Sumatera Barat. Dan saya ditumpangin menuju ke kota Bandung bersama supir truk yang sering disebut Om Lele. Oh iya, di sini kami juga saling bercerita, dan sedikit banyaknya cerita yang kami bicarakan, saya mendapatkan sebuah pengalaman hidup yang diceritakan oleh si Om. Dan si Om pun pernah berkata, sejak awal pernikahannya hingga saat ini, sudah 30 tahun lamanya, rumah tangganya tidak pernah ada yang namanya masalah. Saya mau lanjut cerita perjalanan saya dulu aja. Sepertinya buat membahas pernikahan itu menurut saya sangat tidak penting untuk dibahas di sini. Dan tak terasa perjalanan kami pun sampai juga di kota Bandung. Hingga saya pun harus berpisah dengan si Om demi untuk melanjutkan perjalanan saya menuju ke Lombok. Siap. Oke. Yuk, hati-hati. Di sini saya juga mendapatkan sebuah pengalaman baru, yaitu pengalaman besar di dalam hidup saya, di mana saya harus menerima apa adanya, menerima harus didudukin di mana, ditumpangin di mana, karena yang saya tumpangin ini adalah mobil yang akan membawa saya ke tempat impian saya, ke tempat impian semua orang, yaitu Seven Summit of Indonesia, Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Dan tak terasa hari pun sudah mulai gelap. Namun saya tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan perjalanan saya. Sehingga saya diturunkan oleh supir pick up yang dimana saya diturunin di sebuah perkotaan. Hingga saya berjalan kaki dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Di sana kesabaran saya benar-benar diuji karena tidak mendapatkan tumpangan. Setelah keesokan harinya, saya pun sampai di Surabaya. Dan saya berencana untuk langsung ke arah pelabuhan, di mana pelabuhan itu adalah tempat penyeberangan dari Surabaya ke Pelabuhan Lembar yang ada di Lombok. Tidak menunggu lama, saya pun langsung menyeberang karena pada saat itu ada jadwal penyeberangan kapal dari Surabaya langsung ke Lombok. Oh iya, saya kelupaan. Nah, dari Padang saya nyampe di sini cuman ngabisin budget Rp50.000. Karena saya perginya miris budget, ya mungkin karena tekad yang membuat saya bisa sampai di sini. Akhirnya saya sampai juga di Lombok, di Pelabuhan Lembar namanya, yang dimana saya memakan waktu 23 jam menyeberang laut, hingga membuat kepala saya pusing, perut mual, hingga saya hampir muntah. Mungkin hanya itu cerita dari backpackeran saya, yang dimana saya menghabiskan uang cuma Rp50.000 dari Padang sampai ke Lombok. Dan sekarang saya akan menceritakan pendakian saya di Gunung Rinjani. Ya Pak, semangat Pak. Ya,
Hanya itu cerita dari pendakian saya menuju ke arah Sembalun, yaitu tempat saya mendirikan tenda. Karena saya perginya di saat cuaca sedang tidak baik-baik saja, dan alhasil saya mendapatkan badai selama 3 hari di perjalanan, selama 3 hari di sini. Dan setelah itu saya pun berniat untuk pergi summit. Sekitar jam 12 malam saya pun terbangun dan bersegera untuk bersiap-siap agar bisa untuk pergi summit jam setengah 3 subuh. Hanya ini kata-kata saya sebelum Summit. Dah. Itu doang. Setelah itu saya langsung melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan saya sempat bertemu dengan orang Pekanbaru dan seorang Gojek yang berasal dari Lampung dengan iming-iming pergi mengantarkan orderan ke atas puncak. Waduh, ada GoFood sini. Kita bisa pesan makanan. Ke puncak summit ya. Puncak summit ngantar orderan. Ketika di ujung. Ngeri ongkirnya Mas ya? Ongkirnya aduh. Wah, Nggak sesuai nih. nggak sesuai. Sesuai. Lapar. Dari mana, Bang? Dari Lampung. Lampung, oh Sumatera. Sumatera. Saya dari Riau. Riau. Ah. Padang. Padang. Wah, di mana Padang Bang? Enggak. Di Tanah Datar. Kami Di bertiga kaki doang. Gunung Merapi. Aduh, Sepeda motor. itu dulu saya mendaki di Merapi. Tadi start jam berapa, Bang? Tadi Jam 1. Jam 1. jam 1 prepare dulu kan? Sarapan dulu ini. Berarti Pekanbaru semua. Enggak, Mas ini dari Bandung. Ini warga Lombok asli. Oh, ini kita bawa warga Sembalun nih. Wah, Sembalun. Ini Mas Bagi. Di Mas Bagi. Suralaga. Ah. Minum. Bang, minum, Bang. Jadi kapan balik ke apa? Oh, ini Ah, Padang. ah. Enggak tahu. Tidak terlalu lama kami bercerita, saya pun langsung melanjutkan perjalanan saya menuju puncak. Hingga saya hampir menyerah dan menangis. Karena sudah tidak kuat lagi.